Perbuatan kita tidak pernah akan mengantarkan kita ke surga. Tetapi ketika Yesus mati buat kita, Yesus datang buat kita, kita percaya bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Itulah yang pada akhirnya membuat kita akan memperoleh apa yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Ingat, hidup di dunia ini hanya hidup yang sementara. Masa hidup kita 70-80 tahun itu pun kalau kita kuat. Sisanya adalah sakit, penyakit, derita, dan segala macam. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya. Kembali hari ini bertemu dengan setiap kita, saudaraku. Saya berdoa dimanapun saudara berada, kiranya kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu tangan Tuhan selalu menolong, tangan Tuhan selalu menopang kita, menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita menjadi anak-anak muda yang hebat, kita menjadi anak-anak muda yang kuat dalam Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, hari ini saya mengajak saudara kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari setiap kehidupan kita, yang akan menjadi penopang dalam setiap kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Tapi sebelum saya mengajak saudara berdoa, mari kita berdoa. Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami. Kalau kami masih ada, sebagaimana kami ada semua, karena Tuhan baik. Terima kasih, bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, Roh Kudus. Tuhan, Engkau menolong. Dalam nama Yesus Engkau berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita buka dalam kitab Matius menjadi dasar kita hari ini. Matius 19 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Matius 19 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, 27 dan 29 sebagai penekanan untuk kita renungkan bersama. Nah, firman Tuhan berkata begini di ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Wow. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Menarik saudaraku dari perkataan Petrus ini, dimana ketika Petrus bertanya kepada gurunya yaitu Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami sudah meninggalkan apa yang dulunya menjadi milik kami, apa yang dulunya menjadi pekerjaan kami, apa yang dulunya menjadi hal yang paling berharga bagi kami. Kami tinggalkan semua itu karena kami mau mengikuti Engkau. Bukankah hari-hari ini kita juga bertanya, saudaraku, saya sudah jadi orang percaya ini, saya sudah jadi orang Kristen ini, saya sudah mengenal Yesus ini, saya sudah tinggalkan segala sesuatunya, apa yang akan saya peroleh? Dan catat baik-baik juga, saudaraku, dari kata meninggalkan ini ada sesuatu yang penting. Dan saya juga mau bilang bahwa ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus perlu meninggalkan sesuatu. Apa yang perlu kita tinggalkan? Yaitu kehidupan lama kita. Banyak hari-hari ini orang mengaku dirinya Kristen, saudaraku. Banyak hari-hari ini orang mengaku dirinya orang percaya, tetapi mereka masih menghidupi kehidupan lama mereka. Kehidupan yang dipenuhi dengan dosa. Kehidupan yang terus berjalan dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan saya mau bilang kepada saudara hari ini, ketika engkau mengaku dirimu adalah pengikut Yesus, ketika engkau mengaku bahwa dirimu adalah murid Kristus, kau harus tinggalkan semua itu. Kita harus melepaskannya. Kenapa, saudaraku? Karena ketika kita hidup di dalamnya, itu akan menjadi beban penghambat untuk kita bisa maju ke depan. Segala yang baik Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Tetapi sudahkah kita melepaskan? Sudahkah betul-betul kita terbebas dari semua itu? Dan sudahkah kita betul-betul mengikuti Yesus? Sehingga pada akhirnya kita berani mengajukan pertanyaan, apakah yang akan saya peroleh Tuhan? Seperti Petrus berani berkata, apakah yang akan kami peroleh? Nah, menarik saudaraku, apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah tinggalkan semuanya itu, meninggalkan kehidupan lama dan menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Di ayat ke-29 Yesus berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat." Wow, catat baik-baik saudaraku. Ketika engkau meninggalkan kehidupan lamamu, hidup baru di dalam Tuhan, kata Tuhan, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat. Kita dapat 2 kali lipat saja itu sudah jauh beruntung, saudaraku. Apalagi ini kita akan menerima 100 kali lipat.
Saya mau bilang kepada saudara hari ini, jangan pernah takut dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah takut untuk berkorban bagi Tuhan. Jangan pernah takut untuk memberi bagi Tuhan. Jangan pernah takut untuk memberi hidupmu. Beri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan akan memberi kepadamu kembali 100 kali lipat. Artinya ini tentang berkat yang sempurna. Kamu tidak akan lagi butuh hal-hal yang lain. Kenapa? 100 kali lipat sudah cukup buat engkau. Menarik saudaraku dalam hidup. Mari ketika engkau ikut Tuhan, ikutlah dengan sungguh-sungguh. Mari ketika engkau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan kehidupan lama kita. Berhenti dengan dosa-dosa yang terus kita hidupi sepanjang hari-hari ini. Mari kita lepaskan semua itu, tinggalkan semua itu, dan kita hidup baru. Hidup baru bersama dengan Tuhan. 100 kali lipat berkat itu akan menjadi bagian kita. Lalu kata selanjutnya saudaraku, tidak hanya mendapat 100 kali lipat, tetapi firman Tuhan berkata, kamu juga akan memperoleh hidup yang kekal. Banyak agama hari ini mengajarkan kehidupan setelah kematian. Kamu berbuat baik, kamu akan masuk surga. Kamu melakukan hal-hal yang baik, kamu akan masuk surga. Tetapi Yesus menawarkan hal yang berbeda. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perbuatan kita tidak pernah akan mengantarkan kita ke surga. Tetapi ketika Yesus mati buat kita, Yesus datang buat kita, kita percaya bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Itulah yang pada akhirnya membuat kita akan memperoleh apa yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Ingat, hidup di dunia ini hanya hidup yang sementara. Masa hidup kita 70-80 tahun itu pun kalau kita kuat. Sisanya adalah sakit, penyakit, derita, dan segala macam. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya setelah kehidupan kita di muka bumi ini ada kehidupan yang kekal, di mana di sana tidak ada tangisan, yang ada hanyalah sukacita, dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Bahagia kita jadi anak Tuhan, bangga kita jadi anak Tuhan Yesus, karena ada jaminan yang sempurna, yaitu kehidupan yang kekal. Mari setiap kita hari-hari ini, saya tahu menjadi anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan ketika kita mengiring Tuhan. Ada banyak hambatan, kesulitan ketika kita mengiring Tuhan hari-hari ini. Tetaplah kuat. Sampai pada akhirnya kita berani berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman sehingga mahkota itu tersedia bagiku. Saya juga merindukan hari-hari ini kita menjadi orang-orang percaya yang tetap setia. Dan pada akhirnya kita berkata, mahkota yang Tuhan sediakan itu tersedia bagiku. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar ya Tuhan. Kami belajar bagaimana ketika kami mengikut Tuhan, ketika kami mengiring Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan apa yang kami lakukan. Tuhan menginginkan kami meninggalkan kehidupan lama kami dan menghidupi kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Sehingga berkat 100 kali lipat itu menjadi bagian dalam hidup kami. Berkat kehidupan kekal akan menjadi bagian kami. Oh Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik ya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Berkati setiap teman-teman saudara-saudari semua ya Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan video ini. Biarlah kami ketika kami ada di dalam Tuhan, kami tetap kuat mampu menjalani setiap kehidupan kami. Kami tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Dan segala yang baik Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya.